Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Christina Aryani, host untuk acara pagi ini, Afternoon Talk with Christina. Sobat muda, sedikit background, program ini sebetulnya kami gagas untuk teman-teman semua terkait dengan profesi dan lapangan kerja, apa saja sih yang relevan dengan kita saat ini, tentunya sesuai dengan bidang atau jurusan yang teman-teman ambil saat ini di universitas. Sebelumnya kami juga pernah mengadakan talk show serupa, khusus untuk reporter dan jurnalis, dan minatnya sangat baik. Oleh karena itu kami kembali mengangkat, kali ini kami membuat untuk legal series. Hari ini khusus kita akan mendengar bagaimana sih dari dua narasumber, seorang lawyer dan juga seorang legal counsel, bagaimana sih tips and tricks, lalu apa yang mesti dilakukan untuk memastikan teman-teman nantinya punya pengetahuan atau bekal yang cukup untuk memulai masuk ke dunia lapangan kerja. Nah, hari ini telah hadir ada 158 sobat muda yang ikut dalam acara pagi ini. Kebanyakan tentunya dari universitas, ada beberapa dari Universitas Unika Atmajaya, Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, Universitas Nasional, Universitas Yarsi, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih ya untuk hari Sabtu pagi-pagi teman-teman sudah mau bergabung. Pastinya kami janjikan bahwa apa yang akan didapat hari ini akan memberikan insight ataupun juga akan berguna bagi planning ataupun perencanaan karir teman-teman ke depannya. Nah, kita akan lihat sebelumnya terkait dengan narasumber yang telah hadir hari ini. Kita saksikan yang satu ini. Ya, tadi sudah ada Mbak Veronica Silvani, SH, yang adalah Senior Associate Lawyer di Tumbuhan and Partner. Lalu ada juga Mas Arki Tumbelaka, SHMH, yang adalah Legal Counsel di Bank Mandiri. Kalau title-nya sendiri agak panjang ini, saya coba sebutkan, Team Leader Litigation and Termination, Industrial Relation Department, Human Capital Engagement and Outsourcing Management dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Kita akan undang keduanya, Mbak Veronica, apakah sudah join bersama kami? Mas Arki juga bisa bergabung. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Mbak Christina. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Mbak Vero gimana, Mbak Vero? Baik, Bu. Oke, jangan Bu lah, Mbak aja. Siap. Udah jauh. Terima kasih loh ya, waktunya pagi-pagi sudah mau sharing dengan teman-teman. Hari ini ada 168 nih, tadinya yang daftar lebih banyak, mungkin karena masih ini ya istirahat ya, namanya juga weekend, nanti mungkin akan bergabung dengan kita. Tentunya kebanyakan nih Mbak Vero dan Mas Arki, teman-teman kita ini dari Fakultas Hukum berbagai universitas di DKI Jakarta. Makanya nih kita pasti teman-teman berharap juga ya bisa belajar dari perjalanan karir dari Mbak Vero dan juga dari Mas Arki. Nah, kami akan membuka sesi pertanyaan juga untuk teman-teman yang mengikuti. Jadi silahkan sampaikan pertanyaan apa kira-kira nanti dengan berjalannya acara di kolom chat untuk Mas Arki dan juga untuk Mbak Vero. Panitia juga akan memilih 5 pertanyaan yang paling menarik. Bukan panitia sebetulnya, dari hostnya malah dan dari bintang tamu, dari narasumber, 5 pertanyaan yang tentunya akan mendapatkan hadiah nantinya. Nah, saya akan mulai ini sudah dipersiapkan juga
pertanyaan-pertanyaan untuk Mbak Vero dan juga untuk Mbak Arki. Saya akan mulai dengan Mbak Vero dulu nih. Mbak Vero, cerita dong sedikit gimana sih awal mulanya terus bisa jadi lawyer itu bagaimana? Lulusnya kapan? Terus apa yang memutuskan kok saya mau jadi lawyer? Silahkan. Ya, baik. Terima kasih pertama-tama kesempatannya. Saya boleh berbagi di sini. Kalau untuk awal mula karir sendiri sebenarnya standar ya Bu, standar ya Mbak. Cukup saya waktu itu lulus di 2011, di April 2011. Kemudian yang namanya fresh graduate tuh pasti cari-cari tempat. Ketemulah di Tumbuhan & Partners ini dan kebetulan sekali interview langsung keterima. Jadi since Mei 2011 saya sudah mulai bekerja di Tumbuhan & Partners dan sampai dengan hari ini. Kurang lebih sih begitu Bu. Tapi waktu saya kuliah tuh sebelumnya sempat juga join di lembaga bantuan hukumnya Atmajaya. Kebetulan saya lulusan dari Fakultas Hukum Unika Atmajaya Jakarta. Mungkin itu ya, Mbak Christina. Awal mulanya ya. Jadi Mbak Vero nih bisa dibilang termasuk yang beruntung. Sekali menentukan, sekali ikut interview, langsung berlabuh sampai saat ini dari 2011. Itu berarti udah 10 tahun ya, udah betul. Nah nih, nanti kita akan dengar lagi. Kalau Mas Arki gimana nih mulainya sampai akhirnya bisa di Bank Mandiri? Saya buka dulu ya Mbak Christina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Arki Tumbelaka. Kebetulan saya ini diminta oleh Mbak Christina yang kebetulan adalah teman lulusan MHUI saya. Kalau ditanya angkatan mungkin saya cukup tua karena saya lulusan dari FHUI itu angkatan 2003, lulus 2007. Kemudian saya bergabung dengan law firm Prajoto & Associate. Kemudian saya mengambil S2 bersama Mbak Christina tahun 2000 berapa ya Mbak Christina? 2010 ya? 2010 ya, kita 2010 lulus sama-sama 2012. Kemudian saya pindah ke law firm Mokhtar Karwen Komar. Nah, kemudian saya berlabuhlah sekarang itu di Bank Mandiri. Jadi kalau sedikit cerita sih sebenarnya saya udah 12 tahun lawyering ya. Kepengen coba hal yang baru sih. Kenapa saya bergabung dengan Bank Mandiri? Sebenarnya simpel, karena waktu itu ada tawaran yang dilayangkan ke saya melalui LinkedIn. Nanti saya juga mungkin akan membahas terkait LinkedIn nih. Pentingnya buat teman-teman tuh seperti apa? Karena memang sosmed itu nggak cuma Instagram, nggak cuma Facebook. LinkedIn itu sangat penting apabila terkait dengan karir dari teman-teman sekalian gitu ya. Jadi sedikit cerita, ya saya akhirnya di-hire oleh Bank Mandiri, awalnya di Legal Group, kemudian 1,5 tahun, bagian kredit, wholesale credit counsel, memastikan bahwa kredit-kredit yang diberikan oleh direksi dari Bank Mandiri itu berjalan sesuai dengan koridornya. Kemudian saya setelah 1,5 tahun pindahlah ke Human Capital. Kebetulan memang saya dulu di law firm MKK itu banyak handle hukum ketenagakerjaan. Jadi sekarang ya saya menemukan dunia saya lah. Jadi ya bergabung dengan tempat yang memang passion saya. Mungkin itu dulu sih Mbak Christina. Oke, berarti Mas Arki juga sudah pernah lawyering sebelumnya ya, sebelum memutuskan untuk bergabung dengan bank besar ini, Bank Mandiri, salah satu bank terbesar. Nah, aku mau tanya sesuatu yang sebetulnya pasti menjadi pertanyaan, jam kerja. Nah, itu kan katanya ada yang bilang kalau lawyer itu jam kerjanya ampun gitu. Saya juga pernah sih tidur di kantor sampai kayak gitu-gitu ya. Nah, sekarang kita akan dengar dari Mbak Vero. Mbak Vero, gimana nih jam kerjamu sehari-hari? Nah, kebetulan kalau saya mungkin Mas Arki nanti bisa tambahin ya. Saya karena dari awal di law firm dan law firmnya ini lebih ke corporate, jadi emang deadline itu sangat menentukan day to day dari kita punya aktivitas gitu ya. Jadi kalau dibilang Mbak Christina jam kerjanya gimana? Panjang. Jadi saya biasa start kalau official tuh di 8.30, selesai di 17.30, tapi itu sangat jarang terjadi. Kita seringnya lewat itu, bahkan pagi ketemu pagi, bahkan nginep juga pernah. Jadi betul adanya bahwa yang Mbak Krisna bilang bahwa memang jam kerjanya seperti itu kalau di law firm. Mungkin kalau Mas Arki beda lagi tuh ceritanya. Gimana Mas Arki jam kerja di Bank Mandiri?
Jam kerja di Bank Mandiri sangat menyenangkan Oh, apabila Itu saya dibandingkan iri. dengan di law firm ya. Cuman memang ya tiap tempat kan pasti ada pro dan cons-nya ya, Mbak Christina betul, ya. Mungkin betul. Mbak Vero juga ya mengalami. Saya juga dulu mengalami gitu ya di law firm, pulang pagi, weekend kerja gitu kan. Di Bank Mandiri juga ya terkadang sih kita nggak bisa on time karena kan kami kan biasanya pulang 4:30 atau jam 5 gitu kan. Itu kan kayak di awal-awal pindah dari law firm tuh, wah ini surga banget gitu. Bisa pulang 4:30 masih ngeliat matahari, bisa Tersidah. iya masih bisa lihat matahari gitu. Biasanya kan mungkin pulangnya mataharinya baru mau bersinar gitu kan, subuh gitu. Dan weekend juga kerja. Ya memang di Bank Mandiri itu sih yang ya bukan berarti kita juga nggak pulang malam juga ada. Cuma mungkin pengalaman Mbak Vero ini dulu saya pernah alami. Mungkin Mbak Christina juga dulu pernah mengalami waktu di law firm gitu ya. Sekarang saya mulai beristirahat kali ya, mungkin menikmati pulang bisa tenggo gitu ya, bisa 4:30 atau jam 5. Ya mungkin itu sih ya kalau dari saya terkait jam Perbedaannya kerja di ya. Bank Mandiri. Ya. Perbedaan dari di perusahaan dan dari di law firm. Nah, sekarang kita akan lihat sedikit nih apa aja sih tugas pokok yang dilakukan oleh teman-teman. Mbak Vero, sehari-hari itu Mbak Vero biasanya mengurusi apa? Boleh di-share sedikit? Nah, kebetulan kalau saya di Tumbuhan and Partners itu lebih ke corporate law dan pasar modal. Jadi saya banyak mendampingi klien untuk melakukan berbagai aksi korporasi seperti penawaran umum perdana saham, untuk penerbitan obligasi, surat utang, bisa juga funding dari sumber-sumber lain ya, juga dengan salah satunya Bank Mandiri itu juga ada seperti itu. Jadi lebih ke mendampingi dan memberikan advice serta menyiapkan mungkin melakukan pemeriksaan segi hukum dan menerbitkan pendapat hukum untuk keperluan itu semua sih, Mbak Christina. Jadi lebih di corporate. Waktu dulu background-nya memang peminatannya hukum bisnis juga ya Mbak Vero? Betul. Oke, jadi inline ya, sejalan dengan yang di pendidikannya. Kalau Mas Arki gimana Mas Arki? Apa nih tugas pokok dan fungsinya? Sekarang ya, untuk yang posisi Mas sekarang Arki. Ya Mbak Christina ya. Oke. Yang pasti itu sekarang kan kalau dibaca dari dari title-nya itu kan untuk memastikan sih proses termination. Ini agak-agak serem sih sebenarnya ya. Proses PHK. Karena memang ini sekarang job desk saya seperti itu gitu. Jadi memastikan proses PHK itu berjalan dengan baik dan lancar sih. Karena kan seperti kita ketahui proses PHK itu kan ada yang namanya bipartit, terus kemudian ada juga mediasi ke Disnaker, kemudian ada kalau berlanjut ke pengadilan hubungan industrial gitu ya, terus kemudian bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Itu saya harus memastikan semua berjalan dengan baik. Syukur-syukur pegawainya itu mau legowo untuk mengajukan resign. Syukur-syukur. Nah, makanya itu kan part of the negotiation di bagian bipartit gitu ya Mbak Christina ya. Terus kemudian yang pasti saya juga memberikan advice sih ke tenaga kerjaan bagi BOD dan BOC. Karena kan memang seperti kita ketahui sekarang kan ada undang-undang baru nih. Undang-undang Cipta Kerja. Mbak Christina pasti lebih paham nih. Isinya tentang Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020 dan ada peraturan pemerintahnya. Itu kan berdampak banyak tuh. Betul. Terhadap ya hukum ketenaga kerjaan terutama di Bank Mandiri itu juga kita harus mengadopt. Dalam arti kita juga akan melakukan perundingan perjanjian kerja bersama. Mungkin teman-teman yang belum paham perjanjian kerja bersama itu adalah jadi kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja gitu loh. Dan itu setiap 2 tahun itu harus pembaruan gitu ya, lakukan pembaruan. Itu juga kita lagi berproses karena akan berakhir Desember. Terus kemudian juga saya juga mengurusi ini Mbak Christina terkait dengan komunikasi juga mungkin dengan dari dana pensiun gitu ya, dengan BPJS tenaga kerja gitu loh. Jadi intinya memang memastikan karyawan mandiri baik pensiunan maupun yang mau mempersiapkan juga untuk masa pensiun gitu ya, dan juga mungkin terkait yang bermasalah itu ya sebisa mungkin berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan juga ya berjalan dengan baik sih. Sebenarnya sih lebih ke arah situ sih Mbak Christina. Dan semoga semua pihaknya juga bisa menerima ya. Jadi agak partly sebagai mediator juga ini ya. Oke, itu tadi nggak terlalu menyenangkan Oke, sekarang saya mau tanya. Soalnya kalau dengar PHK dia agak serem. Betul. Sekarang saya mau tanya hal-hal yang menyenangkan nih. Mas Arki dulu, tadi udah hal-hal yang agak mengerikan. Yang menyenangkannya apa coba? Yang menyenangkan ya, gini.
karena memang saya itu kan dari pas di law firm MKK itu kan banyak handle ketenagakerjaan ya Mbak Christina ya. Jadi memang awal masuk gabung di Bank Mandiri itu handle kredit. Saya belajar lagi perkreditan itu seperti apa. Mungkin Mbak Vero ini lebih paham nih soal IPO segala macam terkait kredit gitu ya. Kalau saya kan emang orang lapangan gitu. Saya sering banget sidang litigasi di pengadilan gitu. Jadi untuk hal yang kayak corporate itu memang harus lebih belajar banyak lagi. Hal-hal yang menyenangkan yang pasti satu, ini memang dunia saya ngerasa ini adalah passion saya di sini gitu, untuk memastikan bahwa karyawan itu juga hak-haknya terpenuhi gitu loh. Buat Bank Mandiri juga ya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu satu. Yang kedua, yang saya senang itu saya bisa bertemu dengan banyak orang sih Mbak Christina. Jadi itu penting sih menurut saya, networking itu penting. Seperti tadi saya sampaikan bahwa saya itu sebenarnya pindah dari legal group ke grup saya yang sekarang ini karena sebenarnya dalam tanda kutip di hijack gitu ya. Jadi memang networking itu penting. Ini buat teman-teman semua, itu networking itu penting. Belajar penting, cuman networking itu juga penting. Karena kalian nggak pernah tahu nih senior kalian atau junior kalian atau dosen kalian gitu ya. Atau seperti saya dan Mbak Christina, kita kenal di kampus gitu. Tiba-tiba Mbak Christina sekarang menjadi anggota DPR gitu kan. Terus kemudian bisa berkomunikasi lagi dengan saya gitu, saya bisa mengisi acara ini. Itu hal-hal yang nggak bisa dipelajari di kampus, tapi itu adalah skill yang penting sih menurut saya untuk melakukan networking. Itu sih kalau dari saya, Mbak Christina. Benar, Mbak Vero ini itu perlu di-highlight ya, skill networking itu, karena ya itu jaringan itu sangat penting. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman siapa nanti jadi apa, lalu tiba-tiba mereka mungkin membutuhkan kita. Nah jadi itu. Dan ada nggak sih tips and trick Mas Arki, mumpung lagi ngomongin LinkedIn ini, gimana? Kan kalau Instagram kita boleh yang seru-seru gitu ya, yang lucu-lucu. Nah kalau LinkedIn gimana nih? Kalau saya tuh emang sebenarnya dari dulu memang pertamanya apaan sih ini LinkedIn gitu ya. Ini nggak mau promosi LinkedIn ya Mbak Christina ya. Mungkin Mbak Vero juga ada LinkedIn-nya gitu. Teman-teman, tapi ini penting gitu loh. Karena kita ngapain bikin IG story, kita lagi makan apa, pergi kemana. Cuman orang-orang tuh secara profesional yang para pencari kerja dan headhunter itu sekarang melihatnya simple gitu loh. Melihat dari LinkedIn. Nah LinkedIn itu harus digarap kalau menurut saya gitu loh. Ikut pelatihan kita taruh di situ. Mungkin kalau di Instagram kita bisa dalam tanda kutip mamer, wah kita jalan-jalan nih ke sini ada tempat baru segala macam gitu ya Mbak Christina ya. Itu juga penting ya, itu juga penting untuk keseharian kita. Cuman di saat terkait dengan profesional, terkait dengan pekerjaan gitu loh, itu LinkedIn menjadi hal yang penting apabila digarap. Kita taruh CV di situ, kita taruh achieve kita seperti apa. Ya mungkin ada beberapa law firm yang tidak memberikan izin untuk menaruh klien di situ gitu ya, karena itu terkait rahasia. Tapi kalau menurut saya itu penting banget sih. Kalau menurut saya itu sih, Mbak Christina. Ya, karena itu akan dilihat ya oleh pemberi kerja. Biasanya kalau Instagram oke lah, itu yang seru-seru, yang lucu-lucu. Tapi ketika mereka mau melihat lebih lanjut, seperti apa sih nih calon kandidat yang mau saya interview atau yang mau saya, ya jadi pengalaman pribadi yang mau saya hire, nah pasti mereka akan lihat di LinkedIn. Jadi teman-teman boleh dicatat tuh kalau ada prestasi-prestasi, pelatihan-pelatihan yang bagus, yang sudah pernah diikuti, mulailah membangun LinkedIn, karena pasti membangun credential itu kan perlu waktu ya. Nah, Mbak Vero, apa sih tadi kita udah lihat tantangannya nih, yang tidak melihat matahari sore. Nah, sekarang yang menyenangkan apa? Kalau menyenangkan ya, selama saya 10 tahun bergabung di Tumbuhan Partners itu sih lebih ke ini ya Mbak Christina. Jadi benar yang kata Mas Arki bilang, kita tuh diberikan banyak kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang, dari berbagai macam profesi, dari berbagai macam usaha yang mereka jalankan. Nah, nyambungnya lagi itu jadinya hidup kita tuh selalu dinamis gitu. Jadi kita harus selalu belajar, selalu update. Awalnya mungkin kita menangani perusahaan tambang gitu ya. Terus tiba-tiba saya ketemu klien harus menangani mereka yang berkegiatan di bidang usaha F&B. Itu kan sangat berbeda jauh ya. Jadi tapi kita dituntut untuk selalu update, selalu mengerti dan mencoba mengerti, dan itu sesuatu insight yang baik kalau buat saya ya gitu. Jadi itu sih hal yang menyenangkan.
Mbak Vero, apa yang Mbak Vero lakukan untuk selalu mengupdate diri gitu soal informasi terkini atau hal-hal yang lain? Ini kan kesannya jadinya memang masih terus harus belajar ya. Bagaimana Betul. bisa share sedikit? Jadi kalau cara kerjanya ya, kalau saya itu sebelum kita menerima penunjukan dari klien, itu kita akan melakukan seperti penelitian kecil-kecilan lah. Siapa sih kliennya? Mereka tuh bergerak di bidang usaha apa sih? Kalau kebetulan brandnya terkenal kan lebih enak ya Bu, Ya. Mbak Tina ya. Kita bisa mungkin coba produknya, bisa coba mengira-ngira alur dari kegiatan usahanya. Karena kan kami tugasnya melakukan pemeriksaan dari segi hukum yang mana berdasarkan pada kegiatan usaha tersebut. Nanti kemudian kalau sudah ditunjuk, biasanya kita menindaklanjutinya dengan ya wawancara, ada manajemen presentation, seperti itu sih. Oke, Mbak Vero, tadi kan udah mendengar ya beberapa hal. Nah, Mbak Vero termasuk yang beruntung nih, sekali nyoba interview terus langsung dapet gitu ya. Nah, kalau tantangan gitu, mungkin Mbak Vero pernah dengar dari teman-teman lain di law firm yang sama, yang mungkin tidak seberuntung itu. Kira-kira apa sih yang mereka alami sebelum masuk ke dunia kerja dan memulai karir gitu? Apa saja yang mereka harus lakukan sampai akhirnya memutuskan, oh ini nih, ini yang cocok untuk saya. Apa yang mereka harus lalui? Ya mungkin memang harus pertama-tama menerima dulu ya, Mbak Kristina ya. Kita kan namanya juga baru lulus, mencoba ya. Kalau cocok ya kita geluti, kita harus konsisten, harus gigih gitu. Tapi ya pertama-tama pasti harus coba dulu. Nggak bisa kita lihat dari baru datang kantornya, aduh enggak deh, atau ini kayaknya cocok tapi ternyata ujungnya enggak, bisa juga kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar dicoba, dan namanya kita baru lulus ya memang nggak punya pengalaman, jadi ya enjoy it gitu sih kalau tips dari saya ya. Oke, Mas Arki, apa nih tantangan waktu memulai karir pasca kelulusan? Pasca kelulusan ya berarti ya? Iya. Saya juga lumayan nih. Iya, Mbak Kristina sedikit cerita juga. Ya, saya dulu bergabung dengan law firm namanya Prajoto & Associate. Sekarang Pak Prajoto masih menjabat wakil komisaris utama dari Bank BNI. Nah, memang waktu itu juga saya belum lulus, saya coba apply terus ya keterima gitu ya. Ya saya belajar, saya setuju sih dengan yang Mbak Vero sampaikan gitu, bahwa pekerjaan pertama itu ya kita harus mencoba gitu. Kita harus mencoba, gigih mencoba, dalam arti ya udah kita terima aja pekerjaan pertama kita tuh seperti apa. Jangan awal tuh langsung milih-milih gitu yang kayak, oh saya mau yang kayak begini, saya mau begini, saya mau begini. Ya kalau kayak gitu mendingan bikin aja perusahaan sendiri gitu kan Mbak Kristina ya, atau bikin law firm sendiri gitu. Cuman kan memang sebenarnya pengalamannya itu sih. Jadi kliennya seperti apa, tadi saya setuju dengan Mbak Vero sampaikan gitu, bahwa kita harus background checking dulu nih, kliennya seperti apa gitu loh. Syukur-syukur kalau brand besar, oke. Cuman kalau misalkan memang kita harus cek, wah ternyata orangnya begini-begini, wah kita harus tahu tuh detailnya seperti apa. Ya mungkin buat teman-teman yang baru sih, kalau menurut saya yang masih sekarang kuliah gitu ya untuk mahasiswa hukum, kalian nggak salah jurusan kok. Kalian nggak salah jurusan. Ini kita bisa melihat contoh Mbak Kristina, bisa melihat contoh Mbak Vero, dan mungkin ada beberapa orang, banyak orang lulusan hukum gitu ya, yang mau jadi apapun bisa gitu loh. Betul. Mau jadi lawyer bisa, mau jadi banker seperti saya sekarang misalkan bisa gitu, atau mungkin mau menjadi anggota DPR gitu ya, seperti Mbak Kristina itu bisa gitu loh. Jadi semua terbuka lebar sih kalau menurut saya. Dan kalian tidak salah memilih jurusan, itu ya pasti. Itu sih Mbak Kristina. Itu sebetulnya menyenangkan tuh ya. Jadi teman-teman yang mendengar juga pasti jadi semangat. Oh, kalau saya belum tahu mau apa sekarang, mau jadi apa, sebetulnya opsinya tuh terbuka lebar. Tapi ya itu, nggak taunya jangan lama-lama, ya kan? Harus kita bantu juga, harus mulai bikin rencana. Tapi tadi satu hal yang penting yang saya garis bawahi, kita jangan langsung mau enaknya lah ya istilahnya. Karena semua kita yang ada di sini, kita bertiga, emang kita juga go through itu gitu. Kita melalui proses-proses di mana mungkin kita sebetulnya nggak cocok, tapi ya itu kita harus persisten, kita harus konsisten, dan kita harus mau melalui. Semua orang ya, saya rasa yang sukses juga pasti akan melalui tahapan itu. Nah, Mbak Vero tadi Mas Arki bilang soal networking ya sebagai salah satu skill ya, salah satu soft skill yang harus dipunyai. Mbak Vero ada lagi pendapat lain, mungkin skill apa yang diperlukan sebagai lawyer untuk teman-teman nantinya? Skillnya mungkin adaptasi ya. Itu sesuatu yang dibutuhkan sekali sih dengan ritme kerja dan kesempatan yang
sampai ke kita ya, bahwa ketemu banyak orang tuh nggak bisa treatmentnya tuh sama gitu. Jadi kita juga harus belajar membaca orangnya seperti apa sih, pantasnya di treat seperti apa sih gitu. Kadang karena nggak semua, misalnya saya memberikan treatment A itu nggak bisa berlaku ke semua klien saya harus A. Kadang yang memang harus ada ekstrim ya kita tambahin sesuatu. Ya seperti itu sih Mbak Christina. Iya. Nah, ini saya akan masuk ke pertanyaan khusus nih ya untuk masing-masing narasumber kita. Nah, untuk Pak Arki, Mas Arki, oke, tadi memutuskan bergabung dengan Bank Mandiri karena kebetulan memang ada yang hijack gitu ya, ada opportunity. Nah, kedepannya nanti Mas Arki lihat akan terus di Bank Mandiri atau masih terbuka kemungkinan kembali ke law firm atau bahkan bikin law firm sendiri? Gimana? Waduh, ini pertanyaan yang sulit saya jawab sebenarnya, tapi kayaknya harus saya jawab ya Mbak Christina ya. Oke, sebenarnya passion saya itu adalah di law firm. Dari kecil itu ayah saya kebetulan juga almarhum ayah saya itu juga lawyer gitu ya. Jadi memang dari kecil itu saya sering dibawa sidang, ikutan sidang, nonton di bangku sidang gitu ya. Ya memang kalau ditanya sekarang itu saya masih kepengen berkarir sih di Bank Mandiri. Karena memang iya masuknya juga nggak mudah ya kan, prosesnya juga agak panjang gitu ya. Terus kemudian kayaknya seru juga nih kalau misalkan ya syukur-syukur kalau emang Tuhan kepengen saya bisa jadi let's say misalkan direksi di Bank Mandiri, amin gitu ya. Tapi kalau misalkan ya kita pokoknya usaha maksimal aja gitu loh. Dan tapi kalau misalkan Mbak Christina bilang apakah someday saya akan buka law firm sendiri sih masih kepengen sih sebenarnya sih. Masih ada kemungkinan ke arah situ ya. Memang katanya once a lawyer always a lawyer gitu katanya. Betul, itu benar banget. Mbak Vero, nah sekarang nih kan Mbak Vero sebagai praktisi ya, terus kita banyak nih layanan ilegal gitu yang memberikan jasa-jasa layanan tanya jawab seputar kasus hukum melalui aplikasi maupun platform media sosial. Nah, bagaimana pendapat Mbak Vero soal ini? Ini efektif nggak sih? Apakah ini bisa menjadi solusi juga atau gimana? Coba boleh cerita sedikit. Ya, kalau saya melihatnya mungkin dari sisi positifnya dulu ya, Mbak Krisna ya. Jadi memang dengan adanya layanan-layanan seperti ini kan memberikan kemudahan ya, akses buat masyarakat luas lebih mengenal hukum, dan itu menurut saya adalah satu langkah yang baik ketimbang kita yang bodoh amat deh mau gimana gitu. Tapi dan kadang kan juga masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan itu juga agak cukup berat melangkah sampai ke kantor kami gitu ya, harus hanya untuk sekedar konsultasi, dan makanya layanan melalui media sosial atau pokoknya yang online itu mengenai tanya jawab seputar hukum menurut saya cukup membantu dan langkah awal yang baik untuk membuka mata masyarakat mengenai hukum. Tapi di sisi lain kami sebagai praktisi juga concern-nya adalah bahwa tidak semua kasus hukum itu bisa diselesaikan secara teori. Jadi kadang jawabannya itu mungkin hanya berdasarkan peraturan, which is yang kita alami sehari-hari, itu case by case kan berbeda ya. Jadi ada sumbangan pengalaman, ada sumbangan pemikiran lain yang ternyata itu sangat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah hukum. Seperti itu sih Mbak Christina kalau saya ngelihatnya. Iya, terima kasih narasumber. Tadi pertanyaan dari kami. Selanjutnya nanti kita sudah ada nih pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti hari ini. Kembali saya ingatkan ya teman-teman, kita akan buka 3 termin. Jadi masing-masing termin itu akan ada 3 pertanyaan. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, kita saksikan yang satu ini. Nah, pastinya ini untuk termin pertama ada 3 pertanyaan. Apakah panitia bisa ditampilkan juga pertanyaannya dan kepada siapa ditanyakan? Oke, di sini saya sudah dapat di HP saya. Oke, dari Mbak Rena Mulia Windiani di Universitas Nasional. Karena ini pertanyaannya tidak ditujukan spesifik ke narasumber yang mana, saya akan milih ya kira-kira untuk siapa. Nah, Mbak Rena bilang,
Saya ingin bertanya nih, apa saja hal-hal yang dipersiapkan dan perlu dimiliki oleh seorang fresh graduate hukum untuk menentukan karir yang ideal bagi dirinya? Terima kasih. Karena ini pertanyaannya penting ya buat teman-teman, saya akan berikan kepada dua-duanya narasumber. Mas Arki, monggo silakan duluan. Ya. Oke, terima kasih Mbak Christina. Ini namanya Mbak Rena ya, Mbak Rena Iya. Mulia Windiani dari UNAS. Thank you pertanyaannya. Apa yang dipersiapkan dimiliki sama fresh graduate? Oke. Yang pasti harus tahu dulu hal apa yang kamu sukai. Itu penting ya. Karena memang itu arahnya kemana nih? Mau jadi lawyer kah, mau jadi hakim kah, mau jadi jaksa kah, mau jadi banker kah, atau apapun itu. Mau bekerja di perusahaan fintech, sekarang kan keren nih kerja di perusahaan fintech ya kan, baju santai ya kan, bisa pakai kaos, celana pendek mungkin ada yang bisa seperti itu balik lagi ke pribadi dari Rena sendiri mau seperti apa. Cuman satu hal yang penting adalah menurut saya bahasa Inggris sih. Bahasa Inggris juga penting gitu loh. Jadi memang sekarang tuh kayaknya agak susah ya kalau misalkan mencari perusahaan yang cuman hanya mengandalkan bahasa Indonesia. Syukur-syukur bisa di luar bahasa Inggris gitu, mungkin bahasa Mandarin atau mungkin bahasa Prancis atau bahasa seperti itu. Itu juga penting sih. Itu sih kalau menurut saya sih, Mbak Christina. Mungkin Mbak Vero silakan. Silakan Mbak Vero. Ya, menambahkan yang Mas Arki bilang tuh 100% benar. Tapi di samping itu mungkin ditambahkan dengan kesiapan mental ya Mas Arki ya. Betul. Jadi betul. karena di setiap lapangan ini beda-beda tuh. Kita akan dapat treatment dari orang lain, dari lingkungan. Nah itu mental kita siap nggak untuk menghadapi itu semua? Yang jelas harus ya kuat. Gitu sih. Oke, terima kasih. Saya akan masuk ke pertanyaan kedua. Ini dari David Bernard Pranata. David Bernard dari Unika Atmajaya. Saya ingin bertanya, apakah memungkinkan untuk seorang fresh graduate untuk bekerja di bidang hukum yang benar-benar berbeda dengan peminatannya? Tadi kan Mbak Vero hukum bisnis ya, tapi kemudian masuk ke tumbuhan dan partners, itu juga mengurusi soal corporate. Jika iya, apakah ada saran untuk beradaptasi dengan situasi tersebut? Ayo Mbak Vero dulu, baru Mas Arki. Oke, kalau saya, menurut saya itu sangat memungkinkan karena pada prakteknya di Tumbuhan dan Partner sendiri itu dalam melakukan wawancara untuk perekrutan itu memang dilihat peminatannya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk peminatan lain masuk ke kantor kami. Tapi yang jelas harus ada kemauan untuk belajar sih, karena itu kan di luar apa yang dipelajari sebagai basic di perkuliahan ya. Jadi jawabannya bisa dengan catatan mau belajar hal baru gitu. Oke, Mas Arki silakan. Oke, thank you. Pertanyaannya Mas David Bernard Pranata dari Atmajaya ya. Bisa banget, saya cuma nambahin aja sih dari apa yang disampaikan oleh Mbak Fer itu bisa banget gitu. Jadi banyak juga teman-teman saya yang lulusan peminatan hukum pidana gitu ya, cuman kerjanya sekarang ngurusin IPO, ngurusin apa, malah itu akan menambah kekayaan pengetahuan kalau menurut saya sih. Jadi mungkin ada orang-orang yang saya nggak gitu suka nih pidana gitu ya, sukanya lo corporate aja atau company law aja, hal-hal seperti itu. Cuman once kalau memang posisi itu diisi oleh orang yang paham pidana, itu sudut pandangnya akan berbeda gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu sih. Jadi kalau ditanya sangat bisa gitu. Makanya saya kan selalu saya sampaikan bahwa kalian itu nggak salah pilih fakultas hukum itu udah paling the best deh. Nggak ada tuh sarjana hukum pidana, sarjana hukum perdata tuh nggak ada ya Mbak Christina ya. Kita SH gitu ya Mbak Vero ya. Nggak ada SHP, nggak ada. Saya harus setuju dengan pernyataan fakultas hukum adalah is the best. Nah, itu benar. Meskipun Mbak Christina ada sarjana ekonomi juga ya Mbak Christina ya. Tambah-tambah skill ya. Siap. Ya memang itu, makanya itu bisa banget sih. Kalau menurut saya sih bisa. Bisa itu banget sih ya. Jadi teman-teman, kalaupun sekarang ternyata udah ngambil peminatan satu hal, lalu tiba-tiba mulai dengan berjalannya waktu, oh aku kok kayaknya mau yang jurusan lain gitu. Don't worry, jangan khawatir, karena semua itu masih memungkinkan. Intinya asal teman-teman masih tetap mau belajar ya. Dan kita sebetulnya punya blessing gitu sebagai sarjana hukum, kita tuh akan cepat sekali untuk belajar, karena kita sudah terbiasa di fakultas itu udah terbiasa untuk riset, untuk membaca, jadi nggak usah khawatir soal itu. Dari
Yonatan, Universitas Nasional. Ini buat Mas Arki aja. Saya ingin bertanya, jika terjadi pelanggaran kode etik oleh advokat, bagaimana sih penyelesaiannya? Apakah memungkinkan dibawa ke ranah pidana? Monggo. Waduh, ini pertanyaannya agak-agak ini nih. Ya bersyukur sih saya. Ini kayaknya udah lulus. Jadi habis nih. Ya kebetulan saya juga anggota Pradi. Ya memang ya kalau thank you ya Yonatan pertanyaannya dari Universitas Nasional. Kalau menurut saya sepengetahuan saya ya mohon mungkin kalau Mbak Christina ada tambahan atau Mbak Vero ada tambahan silakan gitu ya. Kalau menurut saya tuh di Pradi itu ada majelis kode etiknya ya. Betul. Jadi memang itu untuk terkait pidananya mungkin itu nanti belakangan, tapi yang pasti majelis kode etik akan memeriksa dan memutus perkara tersebut gitu ya. Nanti kan memang ada hukumannya adalah sanksi administratif atau mungkin ya kalau memang dilanjutkan ke pidana itu mungkin aja. Cuman setahu saya itu masalah di kartu sih, masalah di kartu Pradinya itu sih nanti akan dicabut. Saya tidak mau menyebut nama lawyer yang dicabut kartu Pradinya, jangan. Saya nggak mau arah situ Mbak Christina dan Mbak Vero. Cuman itu pernah terjadi di Indonesia gitu sih. Dan sekarang kan kita, jujur saya agak prihatin sih, Pradinya banyak banget gitu. Ini Pradi ada ya itu makanya itulah kekayaan dari dinamika dunia lawyer. Kenapa Mbak Christina? Dinamika dunia lawyer. Dinamika itu kata-kata bagus, dinamika gitu ya. Dan kita nggak bisa membendung itu. Yang bisa kita lakukan ya kita beradaptasi seperti tadi Mbak Vero sampaikan gitu ya. Karena sekarang sidang itu yang penting adalah itu pelantikan di pengadilan tinggi gitu loh. Apapun kartunya bisa asal dilantik di pengadilan tinggi. Nah makanya itu sih buat nambah ini aja sih info mungkin ya teman-teman juga mungkin ada yang udah pernah kerja di law firm atau mungkin ya itu sih itu menurut saya sih. Mbak Christina mungkin ada tambahan dari Mbak Vero, silakan. Kalau Mbak Vero ada, kalau enggak saya akan move ke termin kedua. Cukup ya? Oke. Kita akan masuk ke termin kedua nih. Pertanyaannya boleh ditampilkan? Ini saya bisa bacakan juga dari Lina Kristi. Lina Kristi, Universitas Esa Unggul. Nah, bagaimana sih menganalisa tumpukan dokumen legal yang sangat tebal itu secara cepat agar poin-poin pentingnya tidak terlewat. Selain itu, bagaimana supaya kita tidak ketinggalan berita? Misalnya ketika ada peraturan baru yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Oh, bagus nih pertanyaannya. Ayo, Mbak Vero, silakan. Wah, menganalisa tumpukan dokumen legal ya. Jadi kalau kami itu, ya pertama-tama harus tahu dulu sih transaksi yang mau dilakukan itu apa, karena sangat berkaitan dengan dokumen yang akan diperiksa. Jadi nggak semua melulu juga kita harus periksa dokumennya dari A sampai Z si suatu perusahaan, tidak. Tapi yang lebih memang material dan terkait dengan transaksi yang akan dilakukan. Jadi itu terus untuk tidak ketinggalan berita, menurut saya banyak cara ya. Sekarang kan banyak juga yang seperti website-website yang menawarkan untuk selalu memberikan update kalau ada peraturan baru. Di samping itu kita juga terbantu sekali dengan adanya internet. At any time bisa cari, bisa lagi dengar, oh isu apa, oh ya cari gitu. Jadi memang harus dimulai dari keingintahuan dari diri sendiri sih, kalau saya seperti itu Mbak. Mungkin Mas Arki ada tambahan. Monggo Mas Arki. Oh iya, kalau saya dulu waktu jadi lawyer ya, ya kalau jadi junior sih apa sih? Karena kan memang harus ngecekin satu-satu ya Mbak Vero ya. Betul sih. Di saat jadi senior enak tuh. Minta tolong ini dicek ini. Apalagi kalau lagi legal audit mau IPO gitu kan, itu bisa pulang pagi ya juniornya. Seniornya mungkin lebih cepat lah pulangnya gitu, lebih malam lah pulangnya gitu ya, tidak pulang pagi gitu. Ya paling itu sih tumpukan-tumpukan dokumen, cara menganalisanya ya itu masalah pengalaman sih kalau menurut saya. Jadi senior yang baik itu kalau menurut saya itu leader bukan bos gitu ya. Jadi yang mengarahkan bukan memerintah gitu loh. Ya, itu penting sih. Dan sebagai junior harus bisa nyuri tuh ilmunya dalam tanda kutip. Ini apa ya senior ke arah sini, oke, ntar terkait yang ini permasalahan ini seperti apa. Itu sih pinter-pinter kita aja. Tapi ya kalau pulang pagi ya itu ya udahlah. Resiko pekerjaan masih muda ya kan. Ya banyakin makan sama olahraga aja sih sebenarnya. Itu. Oh ya. Terus kemudian yang sorry. Lanjut maaf. Oke. Kalau yang supaya kita nggak ketinggalan berita, kebetulan sekarang kita hidup di era yang sudah canggih ya, ada Mbah Google gitu ya. Jadi semuanya mau dicari pun ada gitu. Ada platform-platform dan portal-portal yang
penting juga gitu. Saya nggak perlu sebut lah, mungkin ada yang law firm-nya atau mungkin tempatnya berlangganan atau mungkin di perpustakaan universitasnya juga berlangganan, itu dengan sangat mudah ngetik langsung keluar gitu loh. Apa-apa aja hal-hal yang baru. Ya jangan malas untuk baca aja sih, jangan terlalu nyaman dan enak dengan apa yang sudah kita miliki sekarang gitu. Tapi teruslah berusaha menggali gitu ya. Karena ilmu itu batasnya tuh langit gitu ya. Jadi di atas langit masih ada langit juga gitu. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar sih. Itu aja sih mungkin, Mbak Christina. Thank you nih Mbak Christina. Kepada narasumber untuk memilih 2 pertanyaan ya. Nanti dari 3 termin ini masing-masing memilih 2 pertanyaan. Nah, dari Rismainar Triani dari UPN Veteran Jakarta. Saya ingin bertanya, bagaimana bisa memberikan pandangan hukum atau legal opinion yang tepat sasaran bagi klien? Ini aku kasih khusus ke Mbak Vero. Silakan Mbak Vero. Aduh, ya. Jadi kalau untuk memberikan advice atau suatu legal opinion memang kita harus mengumpulkan data dan dokumen ya. Jadi kita pasti akan tanya-tanya dulu nih kepada klien yang meminta itu, seperti tujuannya apa, mau ditujukan ke siapa legal opinion-nya itu. Nah, itu yang akan menuntun kita untuk melakukan penyusunan dari pendapat hukum itu. Nah, dari situ, dari fakta dan dokumen, saya yakin kalau kita cermat sih pasti bisa menjawab, dan itu kan sebelum kita menerbitkan pasti ada konsultasi lah dengan kliennya gitu untuk verifikasi misalnya. Mungkin itu Mbak Christina. Oke, sekarang yang ketiga untuk Mas Arki khusus nih. Syifa Karima, Universitas Bung Karno. Izin bertanya, apakah tips dan trik dari kedua pembicara jika passion kita tidak, kedua pembicara, jadi Mbak Vero kebagian. Jika passion tidak sesuai dengan lulusan kita, jadi udah salah masuk nih, di tengah jalan bisa jadi sadar salah masuk gitu kan, itu terjadilah, banyak sekali terjadi. Bagaimana caranya, tapi dia ini nih, dia pengen tetap konsisten untuk menjalani. Gimana? Silakan Mas Arki. Oke, ini biasanya mungkin masuk di fakultas hukum karena permintaan orang tua nih kayaknya nih. Karena diminta orang tua nih untuk masuk fakultas hukum nih. Ternyata di tengah jalan, gila ini bukan passion gue banget nih. Yang bisa saya sarankan adalah selesaikanlah. Maksud saya dalam arti tidak putus di tengah jalan ya. Cuman selesaikan. Betul Mbak Christina, sayang banget waktunya tuh selalu terus berjalan gitu. Teman-teman kalian itu ya udah bergerak maju, malah kalian kalau misalkan nggak setuju, malah pengen stop untuk mundur gitu. Kalau menurut saya jangan. Memang passion itu nanti di tengah jalan akan memang ya akan ketemu kok feel-nya gitu ya. Ya memang bisa minimal passion-nya adalah menyenangkan hati orang tua. Itu minimal ya. Di saat nanti setelah lulus mau kuliah lagi, monggo silahkan gitu loh. Tapi jangan pernah sia-siakan waktu yang sudah diberikan kepada kalian karena orang tua kalian ataupun misalkan siapapun yang membiayai biaya kuliah kalian itu udah bekerja keras gitu. Itu sih menurut saya sih Mbak Christina. Ada tambahan dari Mbak Vero. Vero? Setuju. Jadi satu, kita harus hargain waktu dan biaya. Itu satu ya. Jadi kalau saya di posisi itu, saya akan selesaikan dulu karena kita juga nggak tahu apakah sampai akhir benar-benar ini bukan passion saya gitu. Iya. Jadi kita emang harus coba. Bahkan untuk membuka pikiran ya, kita pun yang sudah di posisi sekarang ini, mungkin di suatu hari bisa, bukan passionnya nih kayaknya, setelah sekian tahun ternyata saya punya passion yang lain yang lebih bombastis gitu ya, lebih mempengaruhi hidup kita gitu. Itu mungkin aja terjadi. Jadi tapi kita harus coba dulu dan bertanggung jawab atas apa yang sudah kita mulai sih. Mungkin itu ya kalau tambahan dari saya. Oke. Lalu sekarang kita masuk ke termin terakhir. Cepet banget ya waktunya kalau kayak begini. Kayak 1 jam jadi cepet banget. Mbak Gisha dari Universitas Indonesia. Selamat siang, saya mau bertanya, apa sih yang membuat para pembicara bertahan di law field, terutama di law firm? Ini passion Mbak jawabnya pasti. Bagaimana caranya para pembicara dealing with not so good client and coworker? Nah ini ada juga nih tantangan kan, coworker kita kan pasti bermacam-macam. Namun tetap stay professional. Oke, Mas Arki, silahkan. Saya dulu nih. Iya. Oke. Thank you Mbak Gisha dari UI. Yang membuat para pembicara bertahan di law field, ya tadi seperti Mbak Christina sampaikan memang passion gitu ya. Memang passion saya di sini dan memang
makanya saya mencoba pindah ke company, dalam hal ini BUMN pula gitu ya, Bank Mandiri. Itu saya ingin mempraktekkan sih sebenarnya. Karena saya 12 tahun itu jadi lawyer mungkin terlalu legalistik ya. Mungkin terlalu apa ya namanya ya? Berdasarkan terlalu ideal, bener kata Mbak Vero, terlalu ideal, tapi bisnis nggak jalan gitu. Kita kan enak banget kalau jadi lawyer kan kasih independen aja, terserah klien mau gunakan atau enggak tuh urusannya dia, yang penting kan kita dibayar. Nah kalau di sini kan saya udah nyemplung di company, itu kan jadi tahu gitu bahwa bisnis tuh harus berjalan, cuman kita harus jaga nih tetap di koridor hukum sih. Kalau menurut saya sih itu. Terus kemudian bagaimana dealing with not so good client and coworkers. Saya sekarang banyak bekerja dengan orang-orang yang bukan lulusan fakultas hukum, ya. Bahkan di tempat saya itu beragam. Ada yang orang-orang mengurusin culture, yang buat video, buat podcast, hal-hal seperti itu. Jadi saya malah menurut saya ini hal yang baru kalau menurut saya gitu. Jadi kalau saya lagi stres ke meja sebelah, bro lagi ngapain bro? Ini bro lagi mau nyiapin podcast buat direksi ngomong, ngapain aja bro? Jadi ya ilmunya jadi nambah gitu loh. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Terus kalau yang dulu pengalaman not so good client, ya kalau menurut saya sih ya gimana cara kita pinter-pinternya menggali informasi sih, karena banyak juga kejadian klien-klien itu nyembunyiin fakta sih. Nah itu gimana caranya kita sense dari lawyer itu harus digunakan, wah ini kayaknya ada hal yang nggak beres nih. Ya itu menurut saya sih lebih ke pengalaman sih. Itu sih Mbak Christina, thank you Gisha pertanyaannya. Mungkin tambahan dari Mbak Vero. Mbak Vero ada yang mau ditambahin? Iya, kalau bertahan satu ya betul passion. Jadi kalau dibilang 10 tahun atau 12 tahun Mas Arki lancar, saya yakin jawabannya enggak. Jadi pasti di tahun-tahun pertama tuh banyak pergulatan batin ya Mas Arki. Ya, ini mau diterusin nggak sih gitu kan? Bener nggak sih kayak gini kok kerja gitu ya. Tapi balik lagi memang kalau kitanya suka, nanti seninya akan ketemu sendiri gimana cara menghandle itu semua. Untuk yang not so good client, saya punya satu tips ya. Jadi sekalipun kami dibayar sebagai seorang legal counsel, kami tuh juga harus bertindak independen. Jadi dalam memberikan jasa, saya selalu berprinsip bahwa kita tuh bukan untuk nge-please klien, tapi kita juga punya visi untuk bisa mengedukasi kliennya. Jadi nggak cuman, Bu, saya punya masalah ini, ya udah solusinya ini, tidak. Tapi kita juga mengajarkan bagaimana atau menuntun caranya untuk sampai bisa jadi perusahaan yang ideal, misalnya seperti itu sih. Jadi nggak harus kita selalu nge-please gitu. Jadi idealisme tetap penting ya, Mbak Vero ya. Betul. Idealisme tetap harus ada ya. Tapi mungkin caranya aja yang memang harus berbeda-beda sesuai kebutuhan. Betul. Ini dari Fardi Latumakulita dari Universitas Nasional. Saya ingin bertanya, ketika saat pertama bekerja di law firm nih, apakah ada kesalahan yang pernah terjadi tanpa disengaja? Aduh, ini sih udah pasti. Bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Mungkin ada cerita lucu nggak, Mbak Vero? Pertama-tama tuh waktu mulai, terus sudah gitu bikin salah. Ya, yang lucu boleh, yang nggak terlalu lucu juga boleh. Apa ya? Bikin salah pasti dan harus, kalau nggak kita nggak belajar ya. Maksudnya itu sesuatu yang nggak mungkin nggak ada sih kalau saya ngelihatnya ya. Tapi gimana kita nyikapinnya adalah ya terima itu salah kita, kemudian untuk dicatat dan tidak dilakukan di kemudian hari. Tapi kalau di kantor itu kan biasanya ada layer, pasti juga ada pengecekan internal. Kalau sampai lolos keluar ya itu kita harus memang benar-benar bertanggung jawab, dan ya pertanggung jawabannya ke partner sih gitu. Mungkin Mas Arki tuh ada pengalaman lain. Oke, thank you. Coba ya saya jawab ya Mbak Kristina. Thank you Mas Fardi nih dari UNAS ya. Kesalahan pasti ada lah, apalagi baru lulus gitu ya, kerja gitu banyak salah. Bahkan saya pernah disandera loh sama nasabah. Iya Mbak, saya pernah disandera di Surabaya 8 jam gitu loh. Dimarah-marahin, dimaki-maki, wah itu dulu ada kasus lah namanya kasus Bank Senturi gitu ya. Itu nasabahnya larinya ke saya dan seolah-olah saya adalah decision maker gitu. Akhirnya saya bilang, Ibu dan Bapak kalau marah ke saya percuma, ke Jakarta aja. Besoknya ke Jakarta Mbak Kristina, direksinya kontak saya. Mas ini kenapa cuma pada ke Jakarta? Ya kan bapak yang punya kewenangan untuk memberikan penjelasan. Saya kan ya saya sebagai kuasa hukum ya cuman
hanya menyampaikan aja gitu. Nah itu sih itu pengalaman yang nggak bisa saya lupakan sih. Saya turun ke daerah demo-demo gitu udah banyak banget Mbak Christina. Jadi memang ya itu part of the job ya, resiko dari pekerjaan, gimana cara kita menjaga diri kita itu juga penting sih. Dan kalau ditanya kesalahan-kesalahan yang terjadi tanpa disengaja, sebisa mungkin sih dibikin enggak gitu ya. Belajar dari senior, nanya-nanya senior, karena memang terkadang ada juga si junior yang annoying, apaan sih, yang senior bilang, apaan sih ini nanya-nanya mulu. Cuman namanya anak baru kan daripada salah, seperti tadi Mbak Vero sampaikan, kalau udah itu udah keluar ke klien dan ternyata itu salah gitu ya, ya itu kan jadi pertanggungjawabannya sampai partner, senior associate, junior associate, itu jadi malah panjang gitu loh. Betul, makanya di saat kita bisa bertanya, seharusnya seperti tadi saya sampaikan, senior itu adalah leader menurut saya gitu ya. Partner itu adalah leader bukan bos. Jadi harusnya bisa mengarahkan. Itu sih kalau menurut saya. Iya, pokoknya teman-teman jangan khawatir lah, pasti semua itu akan pernah bikin salah ya. Itu is part of the perjalanan gitu, bagian dari perjalanannya. Dan ya tapi kita harus belajar dari kesalahan kita tentunya, jangan diulang lagi gitu. Jadi jangan khawatir, semua yang ada di sini semua orang juga pasti pernah melalui itu. Nah, ini dari Agam Said dari Makes, ini mungkin udah lulus nih berarti. Jadi ini agak-agak offside. Ini kita nggak usah arahin lagi. Pengalaman Bapak dan Ibu di masa depan Strategic Alliance Agreement antara corporate finance, law firm, dan startup. Oh, mungkin ada rencana itu ya, malah saya belum tahu. Akan menguntungkan atau tidak? Kalau menguntungkan, bentuk perjanjian rumit atau tidak? Ya, kalau perjanjian sih yang bisa tidak rumit, ya jangan kita bikin rumit lah. Setuju. Mbak Vero, ada pendapat soal kemungkinan ini, Strategic Alliance ini? Sulit nih. belum banyak terjadi, tapi kalau strategic partner, investor itu sekarang udah di mana-mana, dan menguntungkan atau tidak ya kita harus kembali ke terminnya ya. Iya, kesepakatannya dan juga kebutuhan dari si perusahaan sendiri sih gitu. Kalau saya tambahin, pastinya kalau suatu agreement itu kan melibatkan beberapa counterparts ya. Jadi ya kalau tidak menguntungkan salah satunya ya orang tidak akan mau masuk ke situ gitu. Jadi pasti yang common sense aja, perjanjian harus menguntungkan para pihaknya. Itu ya, saya tutup untuk itu. Nah, Mbak Vero dan Mas Arki, kita akan tadi sudah bilang akan pilih pertanyaan terbaik. Aku dapat 1 nih jatahnya, kuotaku. Mbak Vero dan Mas Arki masing-masing dapat 2. Monggo, tadi sudah dicatat mungkin namanya dari mana? Pertanyaannya menarik. Mbak Vero dulu. Mungkin saya tertarik dengan yang David dan Giska ya. David dan Giska, panitia dicatat ya, David dan Giska, itu selamat, itu pilihan dari Mbak Vero untuk pertanyaannya. Lalu dari Mas Arki, silahkan. Saya sebenarnya tadi mau komentar dikit sih yang dari Bro Agam nih, dari Makes. Silakan. Nggak apa-apa nih. Bro, halo bro. Ini on cam nih kayaknya nih Bro Agam nih. Ya strategic alliance menurut saya penting sih, apalagi di zaman digital seperti saat ini ya. Yang pasti harusnya simbiosis mutualisme lah. Buat apa bikin strategic alliance kalau nggak menguntungkan gitu ya. Banyak sekarang kantor akuntan publik pun bekerja sama dengan law firm gitu ya, bikin kerjasama gitu kan. Jadi satu nama atau mungkin ya strategic partner, hal-hal seperti itu gitu ya. Ya menurut saya sih itu hal yang ya tidak bisa dibendung lah. Karena biar gimana pun ini dunia akan terus berputar dan digital itu semakin kenceng gitu ke depannya sih. Itu aja sih mungkin. Kalau disuruh pilih Mbak Christina, yang pasti saya milih dari pertanyaan dari Bro Agam. Itu menurut saya itu udah di atas ini nih. Itu udah lulus nih, udah kerja di Makes. Pengalaman nih Mas ya. Ini beda nih, pertanyaannya udah beda. Yang kedua saya dari Lina Kristi ya tadi ya. Oke, Lina Kristi ya. Itu sih mungkin ya 2 yang saya pilih. Karena saya Lina Kristi sudah diambil Mas Arki, jadi saya ambilnya Syifa Karima dari UBK. Itu ya panitia teman-teman yang tadi namanya disebutkan, David, Gisha, Agam, Lina, dan Syifa. Nanti kalian akan dihubungi oleh panitia. Terima kasih atas partisipasinya. Oh ya, Mbak Vero dan Mas Arki, kita akan minta closing statement nih, masing-masing singkat-singkat saja apa yang kira-kira mau disampaikan ke teman-teman. Boleh juga untuk motivasi mereka nih, biar tambah semangat ke depannya. Mbak Vero, silakan. Ya, kalau dari saya mungkin ini sedikit ya, kalau memang memulai karir tuh, terutama kalau kita bicara dunia hukum,
Susah-susah gampang, cenderung kalau mulai memang susah, tapi kalau kitanya konsisten dan persisten, saya yakin itu akan membuahkan hasil yang baik dan otomatis materi akan mengikuti. Jadi kita tuh tetap harus berkarya, jangan nunggu kita besar baru kita berkarya, tapi berkaryalah untuk menjadi seorang yang besar. Mungkin itu Mbak Christina. Berkaryalah untuk menjadi seorang yang besar. Menarik tuh, boleh dipinjem ya kapan-kapan. Mas Arki, silahkan. Mantap nih. Oke, closing statement dari saya sih, ya jadilah seorang ahli hukum ya, bukan hanya seorang sarjana hukum, itu penting sih. Jadi itu hal yang buat kita menjadi lebih berwarna. Terus yang kedua itu yang saya ini ya follow your passion itu udah pasti ya. Dan yang ketiga itu ya no pain no gain sih kalau menurut saya sih. Jadi nggak akan bisa mencapai suatu posisi yang kita inginkan kalau kita nggak bekerja keras dan berusaha ya. Yang terakhir ini yang menurut saya penting itu ya do your best lah, let God do the rest sih. Jadi kalau menurut saya kita sebagai umat manusia ya, ini agak-agak filosofis dikit nih Mbak Christina nih. Percuma kita usaha maksimal, cuman kita nggak berserah sama Tuhan sih. Kalau menurut saya sih itu hal yang saya pegang sampai sekarang gitu. Jadi ya ikutin aja Tuhan mau nempatin kita di mana, ya kita usaha semaksimal mungkin. Insya Allah, ya kan? Jika Tuhan berkenan, itu akan dibukakan jalannya dan pasti akan berkah. Itu aja sih. Mbak Christina, terima kasih. Catat, menarik tadi tuh, no pain no gain. Ini kayaknya hukum alam yang harus berlaku dari segala mazhab gitu ya. No pain no gain itu udah jelas. Dan yang kedua, do your best, God do the rest. Itu menarik ya. Emang itulah kita pasti pegang itu juga dalam keseharian kita. Nah, teman-teman, kita akan melakukan foto bersama nih. Kira-kira ada mungkin 8 frame. Saya undang teman-teman yang belum menyalakan kameranya, silahkan menyalakan kamera. Akan saya pandu untuk foto bersama kita hari ini. Oke, kita akan mulai dari slide pertama. Saya akan hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kita move on ke slide kedua. Aduh, move on. 1, 2, 3. Kita lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Oke, itu untuk fotonya. Kalau teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan foto bersama kita tadi, boleh silahkan dikirim ke email ya. Nanti boleh ke christinaaryani.dki2@gmail.com dan boleh juga sampaikan apa sih kesan teman-teman tentang acara kita pagi ini. Nah, sekarang saya giliran nih yang kasih closing statement untuk teman-teman. Peluang karir yang menanti sarjana hukum sangatlah beragam. Di tengah berbagai tantangannya, profesi sebagai lawyer dan legal counsel tetap menjanjikan. Namun demikian, sejatinya perjalanan karir harus dipersiapkan sebaik mungkin dan ini dimulai pasca kelulusan. Tadi narasumber kita telah menyajikan tips and trik dan juga insight apa kira-kira hal-hal yang perlu teman-teman juga lakukan sebagai skill untuk menopang kesuksesan pasca kelulusan tadi. Terima kasih banyak kepada dua narasumber inspiratif kita pagi hari ini, Mas Arki Tumbelaka dan juga Mbak Veronica Silvani yang telah membagi pengalaman realnya ya dan juga tips praktis bagi teman-teman kita semua untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi atau masuk ke dunia kerja. Saya Christina Aryani mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman muda dalam perbincangan kita pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Vero, Mas Arki, terima kasih. Thank you Mbak Christina atas kesempatannya. Sampai ketemu. Mbak Vero, sampai ketemu. Salam sehat semuanya. Tuhan berkati. Saya izin ya.
Recording stopped.